Chapter 1306. Pengaturan dan pengunjung. Para murid muda dari Regal Pil Palace telah berdiri dengan gembira. Saudara senior Jiang Chen, kapan kita akan bergerak? Dunia bela diri penuh dengan orang berdarah panas. Tidak ada yang mau menderita tamparan di wajah dan dicemooh seorang pecundang. Siapa yang tidak ingin membalas dendam setelah menderita kerugian yang begitu besar? Siapa yang tidak ingin menghilangkan rasa malu mereka sebelumnya dan menyaksikan musuh menangis di bawah kaki mereka? Kakak senior, sudahkah kamu menetapkan hari keberuntungan untuk memulai? Ling Huier bertanya dengan penuh semangat dengan memberi hormat. Semuanya, tetap tenang dan berhentilah mencoba menyuruh kakak seniormu. Aku tidak ragu bahwa dia sudah punya rencana. Kepala istana dan Qi menekan tangannya ke bawah untuk menenangkan orang banyak. Kepala istana, Tetua Yunni, wilayah Mid Scarlet besar memiliki dukungan dari modal surgawi abadi. Kita harus menghadapi yang terakhir juga jika kita ingin membalas dendam pada mantan. Petik 2. Memang, kepala istana dan Qi mengangguk. Modal surgawi abadi adalah pelaku sebenarnya di balik semua ini. Namun, Great Scarlet Mid Region tidak bisa tidak dihukum karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan juga. Petik 2. Modal surgawi abadi adalah sekte peringkat pertama. Kami belum siap untuk mengambilnya berdasarkan kekuatan kami saat ini. Warga ibu kota akhirnya baru saja tenang setelah menghilangnya Kaisar Pifau, tetapi persatuan kita masih memiliki banyak ruang untuk ditingkatkan. Selain itu, kami masih kekurangan bimbingan dari seorang pakar yang tiada taranya. Begitu kami bergerak di ibu kota Eternal Celestial, mereka pasti akan bergabung dengan Istana Sungai Empyrean dan kuil Sublime Court. Mereka akan berhimpun hingga Pilvire City untuk menghadirkan front melawan kita. Yang terbaik adalah kita menghindari situasi ini untuk saat ini. Petik 2. Kerumunan itu mengangguk setuju. Membangun kembali Istana Pil Regal penting, tetapi itu tidak boleh berdampak negatif terhadap masa depan Velurium Capital. Akan sangat tidak pantas jika itu terjadi. Jiang Chen, tolong beri kami pesanan kamu. Kamu adalah harapan terbesar kami untuk membangun kembali sekte ini. Apapun yang kamu katakan, kami akan lakukan. Kepala istana dan Qi memiliki sikap yang sangat tepat terhadap situasi ini. Kami akan menyerang wilayah Mid Scarlet besar dan merebut wilayah dan domain Myriad mereka dari tangan mereka. Keduanya akan digabungkan. Adapun modal surgawi abadi, aku punya rencana sendiri untuk menghadapinya. Petik 2. Rencana apa? Kerumunan itu ingin tahu. Kapital surgawi abadi dan sekte langit Ninesun mengalami perselisihan besar setelah insiden dengan Myriad Domain. Yang terakhir telah menghubungi aku secara pribadi dan kami telah berdamai. Rencana aku tidak rumit. Aku akan membuat Ninesun Sky Sect terlibat dalam pertarungan. Kekuatan mereka sedikit di atas kekuatan modal surgawi abadi. Petik 2. Sekte Naga Langit, Sekte Sky Sword, dan Sekte Ninesun Langit secara luas diakui sebagai sekte peringkat pertama terkuat di 8 daerah atas. Modal surgawi abadi dan kuil Court Sublime berada di suatu tempat di tengah-tengah kelompok itu, sementara pengadilan surgawi-surgawi, Istana Sungai Empyrean, dan Sekte Dewa Bulan adalah 3 yang lebih lemah. Tentu saja, tidak ada terlalu banyak perbedaan antara sekte terkuat dan terlemah. Mereka semua sekte peringkat pertama setelah semua. Perbedaan mereka sebagian besar disebabkan oleh perbedaan keberuntungan dan kekuatan sesaat. Kepala istana dan Qi merenung dalam-dalam. Jiang Chen, Sekte Ninesun Sky juga bukan faksi yang memiliki reputasi baik. Bisakah kita benar-benar mempercayai mereka? Petik 2. Kepala istana dan Qi telah melihat metode faksi secara langsung. Sebelum Myriad Domain jatuh ke reruntuhan, dia selalu percaya bahwa mereka adalah ancaman terbesar bagi domain tersebut. Semua orang sadar akan ancaman yang mereka berikan. Karena itu, ancaman yang lebih besar dan lebih tersembunyi seperti Eternal Celestial Capital telah berhasil lolos tanpa diketahui. Itu benar, Sekte Ninesun Sky tidak terkendali dan kejam. Mereka juga merongrong domain kami pada hari itu. Tentunya meminta bantuan mereka seperti meminta kulit harimau. Tetua Yunni khawatir. Jiang Chen tersenyum lembut. Meminta kulit harimau. Sulit untuk mengatakan siapa itu harimau dan siapa babi di 8 daerah atas. Jangan khawatir. Karena aku adalah orang yang ingin membuat kesepakatan dengan mereka, secara alami aku memiliki sesuatu yang tidak dapat mereka tolak. Kepercayaan dirinya meredakan pikiran orang banyak seperti pil penenang. Wilayah Mid Scarlet besar akan jauh lebih mudah untuk ditangani jika modal surgawi abadi tidak terlibat. Kepala istana dan Qi bergumam. Jiang Chen, apa strategimu?
Faksi Great Scarlet Mid-Region hebat tidak lain adalah keluarga kekaisaran. Kemampuan dan warisan mereka sebanding dengan sekte peringkat kedua. Ada juga 3 sekte peringkat ketiga yang kemampuannya hanya kedua setelah keluarga kerajaan, dan lebih dari selusin sekte peringkat keempat. Tentara yang menginvasi kami kembali sebagian besar terdiri dari sekte peringkat keempat. Namun, aku juga membunuh sebagian besar sekte dan sesepuh mereka dengan miasma asli ketika mereka memburu aku. Aku memberi hadiah kepala mereka kepada kaisar mereka. Aku tidak ragu bahwa sekte peringkat keempat ini masih menjilati luka mereka. Petik 2. Jiang Chen belum pernah membagikan detail ini kepada mereka sebelumnya. Hanya ada beberapa yang tahu tentang insiden itu karena para murid Istana Regal Pil bersembunyi di seluruh dunia. Mata kepala istana dan Qi bersinar. Aku mendengar rumor yang sama di masa lalu dan menganggapnya omong kosong. Mengira mereka benar-benar nyata. Petik 2. Ini luar biasa. Tetua Yunni tertawa terbahak-bahak. Sekarang itu karma. Jiang Chen, aku benar-benar kagum dengan kamu. Petik 2. Namun, Jiang Chen tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanyalah sekte peringkat keempat belaka. Sekte peringkat keempat Great Scarlet Mid-Region sedikit berbeda dari sekte peringkat keempat domain kami. Mereka memiliki pakar kerajaan untuk membimbing mereka, tetapi paling banyak hanya 1 hingga 3. Selain itu, tidak ada dari mereka yang telah melampaui ranah kaisar tingkat keempat. Sekte-sekte itu tidak akan memaksakan terlalu banyak ancaman. Petik 2. Terutama tidak ketika kamu membunuh semua pemimpin mereka. Mereka tidak akan mampu menendang badai terlalu banyak. Target utama kita adalah keluarga kekaisaran dan 3 sekte peringkat ketiga. Dan Qi mengangguk setuju. Aku sudah melewati jalur dengan keempat faksi sebelumnya. Setiap orang dari mereka kehilangan sekelompok ahli yang kuat di Cloud Shatter Mountain Range. Ini pasti mempengaruhi kekuatan mereka dengan satu atau lain cara. Petik 2. Selama perjalanan ke pegunungan, Master Veranda telah memikat berbagai ahli ke dalam pembentukan darah iblis. Pangeran Kekaisaran Shao dan beberapa ahli lainnya dari sekte peringkat ketiga tewas selama pertempuran. Semuanya, tolong tugaskan tugasmu sekarang dan tunggu kabar baikku. Kami belum akan mengambil langkah, tetapi saat kami melakukannya, kami akan melenyapkan mereka dalam satu serangan. Kami tidak akan hanya mengambil kembali Myriad Domain, Great Scarlet Mid-Region juga akan menjadi rampasan perang kami. Tidak mungkin ada kesalahan. Kita perlu menyiapkan strategi, merekrut pejuang yang cukup, dan merencanakan setiap kemungkinan. Kami akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan yang meninggalkan kehancuran segera. Petik 2. Baiklah, kami menunggu kabar baikmu. Kakak senior Jiang Chen, jangan membuat kita menunggu terlalu lama, oke? Ling Huier sedang berjuang untuk berkelahi. Jiang Chen kembali ke kediamannya setelah diskusi dengan Regal Pil Palace. Flora di halamannya berkembang pesat, tetapi orang yang menanamnya sekarang berada di lautan, di pulau asing di lokasi yang tidak diketahui. Huang, tunggu aku, dia meraung dengan sedih. Tuan muda, Tetua Luo Tiansu dan Sekte Nirwana Sekte telah tiba dan meminta audiensi. Suetong tiba-tiba dengan berita. Sekte Nirvana. Jiang Chen segera memikirkan tetua dari pertemuan naga dan harimau. Apakah mereka benar-benar membawa Iron Heaven's Fall sejati? Dia sangat gembira. Suruh saudara-saudara geng mengawal mereka di sini. Sekte Nirvana adalah sekte peringkat ketiga. Sekmaster mereka kemungkinan besar hanya kaisar kerajaan maju. Jiang Chen sudah menunjukkan banyak wajah kepada mereka dengan mengirim saudara-saudara geng menemui mereka. Itu tidak lama sebelum saudara-saudara geng kembali dengan rombongan sekte Nirvana di belakangnya. Sekmaster, pria di sana adalah tuan muda yang terkenal di dunia Zen. Luo Tiansu segera berbisik kepada Wei Lang ketika mereka melihat Jiang Chen. Sekmaster Wei Lang berpakaian sangat elegan dengan koronet yang bertengger di kepalanya. Dia memancarkan suasana yang sangat ilmiah. Orang biasa ini memberi hormat kepada tuan muda Zen. Meskipun Wei Lang adalah seorang sekte dari sekte peringkat ketiga, statusnya jauh di bawah Jiang Chen. Karena itu, ia merasa perlu menunjukkan rasa hormat dan hormat yang besar kepada tuan muda. Jiang Chen tersenyum lembut. Sekmaster Wei tidak perlu terlalu sopan. Para pria, tunjukkan mereka ke tempat duduk mereka. Petik 2. Teh disajikan setelah semua orang duduk. Jiang Chen dengan santai mengangkat cangkir tehnya. Silakan minum teh. Ini adalah teh terbaik yang tersedia di ibu kota kami. Petik 2. Pastinya,
Merupakan suatu kehormatan bagi kami rakyat jelata untuk dapat mencicipi teh Secret Pivot Mountain. Wei Lang bersikap sangat sederhana. Jiang Chen mengangkat cangkir tehnya dan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Suasana dengan cepat menjadi canggung, Tetua Luo memalsukan beberapa batuk. Tuan Muda Zen, apakah kamu masih ingat hal yang kita bicarakan sebelumnya? Tuan Muda meremas pelipisnya, tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Ah iya, namamu Luo Tiansu. Jika aku tidak salah, kamu di sini untuk berdagang besi Heaven's Fall sejati kamu benar. Petik 2, itu benar. Luo Tiansu sangat gembira. Dia hanya bertanya-tanya bagaimana dia harus mengangkat topik. Segala sesuatunya akan jauh lebih mudah karena Tuan Muda masih mengingat kesepakatan itu. Ketika sekte aku mendengar bahwa kamu sangat membutuhkan besi Heaven's Fall sejati, ia segera memutuskan untuk mengirimkan barang ini kepada kamu sendiri. Luo Tiansu telah mengucapkan kalimatnya lebih baik daripada lagu. Itu hampir terdengar seperti dia adalah seorang anak yang menunjukkan bakti kepada ayahnya. Jiang Chen agak terkejut. Ah, Tetua Luo masih ingat ini. Petik 2. Tuan Muda Zen, tidak dalam sejuta tahun aku berani melupakannya. Aku telah menghabiskan banyak waktu berhari-hari hanya untuk merenungkan masalah ini. Petik 2. Jiang Chen tersenyum kecut dan menghela nafas. Tetua Luo, aku minta maaf mengecewakanmu, tapi aku sudah membeli jumlah True Heaven's Fall Iron yang aku butuhkan. Aku masih memiliki beberapa kegunaan untuk itu, tetapi kebutuhan aku tidak lagi seperti apa itu. Petik 2. Luo Tiansu sangat tercengang sehingga rahangnya hampir menyentuh tanah. Chapter 1307. Jiang Chen menurunkan harga. Luo Tiansu merasakan karpet keluar dari bawah kakinya dan dia bebas jatuh ke dalam jurang tak berujung. Bagaimana ini bisa terjadi? Selama setengah tahun terakhir, Pilecrane Pil yang dijanjikan oleh Tuan Muda telah menjadi yang terpenting di benaknya. 50 kg True Heaven's Fall Iron baik untuk satu pil Pilecrane. Nah, mereka punya 200 kg. Itu mewakili 4 Pilecrane Pills. Luo Tiansu merasakan buih darahnya setiap kali dia memikirkan hal ini. Ketika dia membawa berita itu kembali ke sekte gurunya, Wei Lang sangat terkejut bahwa dia hampir tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Begitu dia akhirnya mengatasi kegelisahannya, dia memutuskan untuk melakukan kunjungan pribadi dengan materi tersebut. Tapi sayang sekali adalah bahwa perjalanan pulang pergi ini menghabiskan biaya setengah tahun. Mereka selangkah terlalu lambat, Tuan Muda Zen tidak lagi membutuhkannya. Kedua perwakilan Nirana Sekte tampak sedih, merasa sulit untuk menyembunyikan kekecewaan di mata mereka. Tuan Muda Zen, spesimen aku benar-benar sangat berbeda. Silakan melihatnya, apapun yang terjadi. Mungkin kamu menganggapnya luar biasa. Wei Lang memutuskan untuk mengambil inisiatif dan mengeluarkan sebongkah besi, seukuran semangka, dari cincin penyimpanannya. Itu benar-benar bagian yang mengesankan dari Iron Heaven's Fall sejati. Jiang Chen mempertahankan senyum lembut di wajahnya dan memandangi sebongkah yang ditawarkan Wei Lang. Matanya hampir keluar dari kepalanya ketika dia melakukannya. Memang itu yang ia cari, tetapi ukuran dan kemurnian spesimen benar-benar melebihi harapannya. Untungnya dia bisa mengendalikan emosinya. Meskipun dia terkejut melampaui kepercayaan, dia tetap mempertahankan sikap acuh tak acuh. Dia menimbun potongan besi sebentar. Sungguh situs yang bagus, ini benar-benar barang bagus. Iron Heaven's Fall sejati ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Kilo ini, kemurnian ini, 200 kg ini bernilai 500 kualitas khas. Jiang Chen jatuh cinta dengan besi begitu dia melihatnya. Pada kenyataannya, dia tidak mendapatkan besi apapun. Itu semua taktik negosiasi. Sekte Nirvana datang mengetuk pintu, membuktikan bahwa mereka sangat ingin menyelesaikan transaksi. Karena dia tahu keinginan kuat mereka, dia tidak terburu-buru. Dia merasa bahwa sepotong besi ini masih akan berakhir di tangannya, dan bahwa dia tidak perlu membayar harga setinggi itu untuk mendapatkannya. Dia mengaguminya sejenak dan kemudian tersenyum, meletakkannya. Ini barang yang bagus, tidak apa-apa. Aku akan membelinya tanpa ragu-ragu selama pertemuan naga dan harimau. Tetapi uang dihabiskan ketika ada kebutuhan. Sekarang aku sudah memilikinya, kebutuhan aku akan sangat menurun dan begitu juga harga yang aku bayarkan untuk itu. Tuan-tuan, mungkin kamu dapat mempertimbangkan menjualnya kepada orang lain yang membutuhkannya. Jiang Chen tersenyum tipis dan melirik Wei Lang. Sektmaster itu sangat tertekan. Dia bertukar pandangan menyesal dengan Luo Tiansu. Tuan Muda Zen,
Menurut kamu berapa nilai True Heaven's Fall Iron ini? Sejujurnya, Sekte Nirvana mungkin memiliki bongkahan logam ini, tetapi mereka tidak tahu apa itu sebelumnya dan apa yang bisa digunakan untuk itu. Mereka hanya memiliki tebakan samar-samar bahwa itu adalah bahan untuk memperbaiki senjata, dan bahan tingkat tinggi pada saat itu. Itu mungkin peringkat langit, tetapi mereka tidak tahu apa itu nilai sebenarnya. Jika bukan karena Jiang Chen menyebutkannya selama pertemuan naga dan harimau, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa sekte mereka akan memiliki sesuatu yang sangat berharga. Jika transaksi berakhir pada tingkat yang dijanjikan Tuan Muda sebelumnya, 4 Penetrane Pills adalah harga yang sangat mahal. Satu pil dipakai untuk 1,61 miliar batu roh suci selama pelelangan, jadi 4 akan menjadi hampir 7 miliar batu. Sekte Nirvana adalah sekte peringkat kedua, jadi kekayaan mereka pasti akan sebesar itu. Tetapi mereka masih tidak dapat dengan mudah mengambil begitu banyak uang pada satu waktu. Itu sama untuk sebagian besar sekte peringkat kedua juga. Hanya sekte peringkat pertama atau faksi terpenting seperti Velurium Capital yang mampu membayar tingkat pengeluaran ini. Jiang Chen hampir meledak tertawa ketika mendengar pertanyaan yang tidak mengerti. Kepala sekte ini sangat lucu secara naif. Pertanyaan konyol itu hampir menimbulkan rasa bersalah kepada Jiang Chen, seolah-olah dia akan menggertak orang bodoh jika dia menjaga harga terlalu rendah. Tuan Muda Zen, Wei Lang menghela nafas dengan lembut. Seperti yang kamu katakan, uang dihabiskan ketika ada kebutuhan. Ini tak ternilai bagi seseorang yang membutuhkannya, tetapi batu untuk seseorang yang tidak mengetahuinya. Aku tidak ingin merepotkan dua orang untuk masalah yang sama. Karena kami datang, kami ingin menukar barang ini dengan kamu. Aku merasa bahwa itu akan menunjukkan nilai yang sebenarnya di tangan kamu dan mengubah yang biasa menjadi halus. Tolong beri harga jika kamu mau. Aku tidak akan menolaknya apapun itu. Petik 2. Jiang Chen tidak berharap Wei Lang begitu mudah. Dia mengira sekte itu sedikit bodoh, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Sektmaster mungkin bukan yang paling cerdas, tapi dia maju dengan mundur dan menendang pertanyaan sulit ke Jiang Chen. Wei Lang memiliki pemahaman umum tentang kepribadian Jiang Chen berkat Luo Tiansu. Dia tahu bahwa Tuan Muda itu bukan orang yang berhati hitam. Inilah mengapa dia memiliki kecenderungan untuk membuat Tuan Muda menetapkan harga sebagai gantinya. Benar, Tuan Muda Zen. Kepala sekolah aku sangat mengagumi kamu setelah mendengar tentang eksploitasi kamu. Hubungan kami akan tetap ada meskipun transaksi tidak berjalan. Sektmaster aku benar-benar membuat kamu menjunjung tinggi dan ingin menjalin persahabatan dengan kamu. Tapi mungkin sekte kami tidak di level yang cukup tinggi. Jiang Chen melambaikan tangan. Tuan-tuan, aku tidak mempertimbangkan status dan latar belakang saat berteman. Aku hanya peduli pada ketulusan dan kebersamaan. Petik 2. Wei Lang cepat-cepat setuju. Benar, benar. Tuan Muda itu murah hati dan tidak terlalu terperangkap dalam detail. Orang bisa mengatakan bahwa Tuan Muda memiliki ambisi yang luas setelah mengamati perlakuan kamu terhadap pembudidaya berkeliaran. Kamu bukan orang yang terlalu terjebak dalam formalitas yang tidak perlu dan terlalu rumit. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Sektmaster Wei, meskipun kamu memujiku dan item Heaven's Fall sejati ini memang luar biasa, aku tidak bisa memberimu harga aslinya. 4 pil Penetrane. Jiang Chen tentu saja tidak mau membayar itu. Dia kekurangan pil dan meskipun dia memiliki beberapa pil, dia masih berutang beberapa pil kepada kaisar-kaisar besar yang berkeliaran. Tanpa Cloud Crane Golden Crown, dia tidak punya cara untuk memperbaiki lagi. Dia meluncur keluar dari kuali asli dari 9 yang dia sempurnakan. Wei Lang memberi hormat pada tangan. Tuan Muda Zen, aku bukan tipe orang yang suka bertingkah dan tidak bisa mengambil keputusan. Aku ingin menjadi teman, jadi tolong sebutkan harganya. Petik 2. Jiang Chen tidak menahan lagi, melihat betapa tegasnya sekte itu. Karena ini masalahnya, aku akan mengajukan penawaran. Aku tahu Sektmaster Wei pasti memiliki pil Penetrane dalam pikiran selama perjalanan panjang ini. Petik 2. Sektmaster memerah tetapi masih mengangguk. Kalau begitu mari kita lakukan dengan cara ini. Aku akan menukar True Heaven's Fall Iron kamu dengan imbalan Penetrane pil dan 2 pil Emperor Ascension. Bagaimana denganmu? Petik 2. Pil Emperor Ascension. Apa itu? Wei Lang menarik kosong. Dia terlahir dari Swordfield Mid Region, bukan inti dari 88 Region inti. Dia memang tidak memiliki sedikit pengetahuan. Pil Emperor Ascension akan dengan tegas memberikanmu satu tingkat lebih tinggi di ranah kaisar.
Bagaimana menurut kamu nilainya dibandingkan dengan pil Pinecrane? Petik 2. Baik Wei Lang dan Luo Tiansu tidak bisa duduk diam. Mereka melompat seolah ada pin di kursi mereka. Tuan Muda Zen, maksud kamu tingkat yang dijamin di ranah kaisar? Apakah pil semacam itu ada di dunia? Wei Lang adalah orang yang terkenal di wilayahnya, berada di ranah kaisar tingkat ke-7. Dia mungkin tidak memerintah dalam angin dan hujan di wilayahnya, tetapi tidak ada yang berani menantangnya selain dari beberapa monster tua yang terpencil. Dan sekarang, sosok yang hebat di wilayah tengah Swordfield melompat-lompat seperti anak berusia 3 tahun. Luo Tiansu juga gemetaran. Suara mereka bergemuruh dan memicu ledakan di benaknya, mengisi pikirannya dengan lamunan. Yah, tuan-tuan, apakah kita memiliki kesepakatan? Jiang Chen tersenyum. Wei Lang dan Luo Tiansu saling memandang dan bernyanyi tanpa berpikir. Ya, tentu saja, Tuan Muda Zen, apakah kamu bercanda dengan kami? Petik 2, aku tidak pernah bercanda tentang bisnis. Keduanya senang, dan Wei Lang mendorong bongkahan logam itu. Tuan Muda Zen, ini milikmu mulai sekarang. Jiang Chen tersenyum. Tolong tunggu sebentar. Dia masuk ke dalam untuk membuat beberapa persiapan dan kembali dengan 2 botol pil. Tuan-tuan, ini adalah 1 pil Pinecrane dan 2 pil Emperor Ascension. Kamu dapat memeriksa barang terlebih dahulu. Petik 2. Selama setengah tahun pengasingan ini, dia punya waktu untuk memperbaiki beberapa pil serta mencapai terobosan kultivasi. Dia tidak punya waktu untuk memperbaiki pil supremasi kaisar, tetapi punya waktu untuk menghasilkan 2 kuali dari pil Emperor Ascension yang agak lebih mudah. Lagi pula dia punya 28 Cordyceps harta karun, tidak ada rasa takut akan kegagalan. 2 kuali telah memberinya cukup angkut pada 30 pil, yang memungkinkannya dengan mudah menawarkan beberapa kepada yang lain. Pil Kaisar Supremasi adalah tingkat yang lebih tinggi dan ia memiliki 2 Ganoderma Heavencloud. Dia tidak terburu-buru untuk mencoba apapun sebelum dia siap. Wei Lang dan Luo Tiansu berada di samping mereka. Tangan yang mencengkeram botol pil bergetar sedikit. Mereka berbeda dari kelas berat wilayah 8 atas. Meskipun mereka telah melihat beberapa item bagus dalam kehidupan ini, mereka tidak pernah melihat apapun di puncak. Dan sekarang, mereka memegang beberapa pil terbaik di dunia yang bahkan pil Fire City tidak bisa perbaiki. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bab sebelumnya, bab selanjutnya, kakek Wuxia, Jin Yong, meninggal dunia pada tutup berusia 94 tahun. Sebuah titan, nenek moyang, dan legenda dari adegan Wuxia meninggal hari ini. Jin Yong, penulis The Legend of the Condor Heroes, The Deer dan The Cauldron, Demigods and Semi-Devils, untuk menyebutkan beberapa saja, telah pergi mencari petualangan baru di Jianghu. Dia salah satu penulis wuxia paling populer di luar sana, dengan 15 karya yang ditulis antara tahun 1955 dan 1972 yang telah terjual lebih dari 100 juta kopi di seluruh dunia. Menimbang bahwa buku-bukunya ditulis setengah abad yang lalu, sangat menakjubkan untuk berpikir bahwa mereka masih melahirkan adaptasi. Chapter 1308. Keuntungan besar. Jiang Chen tidak terlalu terkejut dengan reaksi Wei Lang dan Luo Tiansu. Bahkan sekte peringkat pertama dari 8 daerah atas akan mengeluarkan air liur pada barang-barang yang dia tawarkan, apalagi sekte peringkat kedua dari daerah tengah. Tuan Muda Zen, apakah pil ini benar-benar milik kita setelah perdagangan? Wei Lang masih dalam pergolakan ketidakpercayaan. Tentu saja, mereka semua milikmu. Jiang Chen tersenyum. Wei Lang menamparkan pahanya. Luar biasa, Tuan Muda sama murahnya dengan rumor. Aku sepenuhnya yakin dengan kebesaran kamu. Petik 2. Ketika Jiang Chen mengatakan bahwa dia tidak lagi memiliki banyak permintaan untuk besi Heaven's Fall sejati, Wei Lang khawatir bahwa Tuan Muda akan memangkas harga tanpa ampun. Untuk berpikir bahwa dia masih bisa mendapatkan pembayaran yang begitu besar dari kesepakatan. Tuan Muda, dapatkah pil Kaisar Ascension diambil secara langsung atau apakah kita harus mematuhi tabu dan aturan tertentu? Luo Tiansu bertanya dengan penuh semangat. Tidak dibutuhkan. Setelah memasuki kultivasi tertutup, kamu hanya perlu menyesuaikan tubuh kamu dengan kondisi terbaiknya. Paling baik diambil ketika kamu berada pada tahap lanjut sehingga kamu dapat naik ke tingkat berikutnya dengan mudah. Tidak ada tabu, kamu juga tidak perlu khawatir tentang efek samping. Jiang Chen sangat detail dengan penjelasannya. Luar biasa, Wei Lang sangat senang. Tuan Muda Zen,
aku belum pernah bertemu banyak tokoh terkemuka dalam hidup aku, tetapi ada beberapa. Aku harus mengatakan, tidak ada yang sebanding dengan kamu. Wei Lang tidak melebih-lebihkan. Dia berurusan dengan banyak faksi kuat dan tokoh-tokoh terkemuka dalam hidupnya. Banyak dari mereka sangat pelit dan kikir. Pertama, mereka mungkin bahkan tidak mengenali Iron Heaven's Fall sejati. Bahkan jika mereka melakukannya, kemungkinan besar mereka akan berdagang tidak lebih dari 300 juta batu suci untuk itu. Apa itu 300 juta batu roh jika dibandingkan dengan 3 pil dari Tuan Muda Zen? Satu Penetrane pil saja bernilai miliaran. Meskipun nilai sebenarnya dari pil Ascension Kaisar masih belum diketahui, seorang ahli kerajaan tidak akan ragu untuk membayar 500 juta untuk membelinya jika mereka memiliki kemampuan. Dengan kata lain, mereka menukar sepotong logam yang tidak berguna untuk barang-barang yang bernilai lebih dari 2 miliar. Itu adalah kekayaan luar biasa besar untuk sekte peringkat kedua. Selain itu, ini adalah pil yang sangat langka yang bahkan tidak bisa dibeli. Jiang Chen tersenyum tipis dan menyaksikan Wei Lang dan Luo Tiansu merayakannya tanpa mengganggu mereka. Butuh pasangan beberapa saat sebelum mereka menyadari kesembronoan tindakan mereka. Batuk, Tuan Muda, tolong maafkan kami karena tidak sopan. Kami rakyat jelata belum pernah melihat harta sebesar ini dan kehilangan ketenangan kami untuk saat ini. Wei Lang adalah pembicara yang sangat baik. Dia menggabungkan menyanjung Jiang Chen dengan mencakar jalan keluar dari situasi yang tidak menyenangkan. Jiang Chen sedikit mengangguk dan tiba-tiba menggeser nadanya. Para tamu yang terhormat, apakah kita akan membicarakan masalah lain karena kita sudah mencapai kesepakatan? Wei Lang segera mengangguk. Kami lebih dari rela melakukannya. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat berbicara dengan kamu, Tuan Muda. Petik 2. Luo Tiansu mengangguk juga. Sektmaster dan sesepuh sekte memainkan peran cucu yang taat untuk Jiang Chen. Bertahun-tahun yang lalu, aku pernah bepergian ke daerah asalmu, daerah tengah Swordfield. Jiang Chen tersenyum lembut. Wei Lang dan Luo Tiansu, ditampilkan, terlihat terkejut, tetapi mereka berkeringat di dalam ember. Tuan Muda akhirnya sampai ke titik. Jiang Chen tampak sedikit bermusuhan terhadap daerah tengah Swordfield kembali ketika Raja Muda dan Luo Tiansu pertama kali bertemu. Yang terakhir telah mencoba untuk bertanya mengapa, tetapi dia tidak menerima jawaban. Wei Lang telah mendengar tentang insiden itu dari Luo Tiansu juga. Jantung mereka berdebar kencang. Mengapa kamu tampak terkejut? Jiang Chen tersenyum. Kupikir kita sudah membahas ini. Wei Lang dan Luo Tiansu bertukar pandang. Mereka pura-pura tidak bersalah dan menggelengkan kepala. Tidak pernah berpikir bahwa Tuan Muda Zen pernah mengunjungi wilayah kami. Kami pantas mati karena begitu bodoh dan kurang informasi. Petik 2. Jiang Chen tersenyum lembut. Sekte Nirvana adalah salah satu sekte paling terkemuka di Swordfield Mid-Region, tapi aku bertanya-tanya di faksi mana kesetiaanmu berada. Wei Lang dan Luo Tiansu menemukan pertanyaan itu sangat sulit untuk dijawab dan kehilangan kata-kata. Baik, izinkan aku untuk menjadi sedikit lebih langsung. Apakah Eternal Celestial Capital penguasa dari Swordfield Mid-Region? Apakah mereka memegang otoritas atas sekte kamu? Jiang Chen langsung pada intinya. Hati Wei Lang tenggelam. Apakah rumor itu benar? Apakah Tuan Muda benar-benar anak muda dari Myriad Domain saat itu? Ini telah berubah menjadi yang terburuk. Tuan Muda, Swordfield adalah salah satu faksi yang lebih netral dalam wilayah manusia, keberadaan langka di wilayah tengah. Sementara modal surgawi abadi memang memiliki kekuatan di wilayah kita, mereka jelas bukan satu-satunya penyumbang kita. Juga, Sekte Nirvana memiliki sedikit keterikatan pada wilayah kita. Wei Lang menanggapi dengan jujur. Sangat sedikit keterikatan. Jiang Chen menyeringai jahat. Tuan Muda, tolong jangan salah paham. Itu hanya pernyataan konservatif. Sejujurnya, kita tidak pernah condong ke ibu kota abadi. Faktanya, kita lebih dekat dengan Sekte Ninesun Sky daripada faksi lainnya. Wei Lang bermandi keringat dingin. Kehadiran Tuan Muda Zen merasa seperti Gunung Tai menunduk pada sekte, meskipun tingkat budidayanya berada di bawah Wei Lang. Yang terakhir tidak berani menyembunyikan informasi apapun dan berterus terang dengan kebenaran. Luo Tiansu juga menyuarakan dukungannya untuk Wei Lang. Jiang Chen mengetuk sandaran tangannya dengan lembut. Sekte Ninesun Langit dan modal surgawi abadi, dua faksi ini lebih aktif yang aku harapkan. Tidak heran Ninesun Sky Sect diperbolehkan untuk melakukan sesuka mereka di Swordfield Mid-Region.
Bagaimana mungkin mereka jika seseorang tidak memberi mereka cara untuk melakukannya? Petik 2. Wei Lang hampir saja mengotori celananya. Dia hampir yakin bahwa Tuan Muda Zen adalah murid Regal Pil Palace yang sama dengan yang Ninesun Sky Sekte dan Eternal Celestial Capital telah mengejar kembali pada hari itu. Yang terburuk, Wei Lang memang menawarkan bantuan kepada Ninesun Sky Sect. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya dan kulit kepalanya menusuk mati rasa. Kemarahan gunung berapi Tuan Muda Zen bisa menimpanya kapan saja sekarang. Kalian berdua tidak perlu khawatir. Ninesun Sky Sect dan aku telah menyelesaikan perbedaan kami. Kata-kata Jiang Chen adalah seember air es yang menyegarkan di tengah musim panas. Kekhawatiran dan kecemasan mereka segera dibasmi. Tuan Muda Zen, kami, Wei Lang ingin menjelaskan. Sect Master Wei, berapa banyak faksi seperti milikmu di Swordfield Mid-Region? Swordfield tidak sama dengan Great Scarlet. Mereka lebih kuat dari yang terakhir dan tidak diperintah oleh faksi Kekaisaran Tunggal. Beberapa faksi besar memerintah seluruh wilayah dan membagi keuntungan sesuai dengan itu. Menanggapi Tuan Muda, Swordfield Mid-Region sebagian besar diperintah oleh 3 faksi peringkat kedua. Kami adalah salah satu dari sekte-sekte itu, bersama dengan Kota Tayah dan Gunung Witstar. Tidak ada faksi peringkat ketiga di wilayah kami. Kami faksi peringkat kedua memerintah atas puluhan sekte peringkat keempat dan semua yang di bawah ini. Petik 2. Lalu Swordfield Mid-Region dibagi menjadi 3 partai yang berkuasa. Memang, kami bertiga telah membentuk keseimbangan untuk saling menjaga. Tak satu pun dari kita memiliki kemampuan untuk menyatukan seluruh wilayah. Ini sudah menjadi urusan sejak zaman kuno. Wei Lang menghela nafas. Jiang Chen merenung dalam-dalam dan bertanya lebih banyak. Bagaimana dengan Witstar Mountain? Apa yang bisa kamu ceritakan tentang mereka? Petik 2. Gunung Witstar sangat dekat dengan Sekte Naga Langit. Ada banyak yang mengatakan bahwa Gunung Witstar adalah anak perusahaan dari Heavenly Dragon Sect. Petik 2. Sekte Naga Langit. Jiang Chen mengerutkan kening. Itu adalah sekte terkenal karena gaya sombong mereka. Gunung Witstar secara luas dianggap sebagai faksi paling sombong di wilayah kami. Jika kita meringkas kekuatan 3 faksi sebagai 10, Gunung Witstar akan menempati 4 bagian, sementara kita dan Kota Tayah masing-masing akan bertiga. Petik 2. Daerah Mid Swordfield adalah wilayah yang sangat luas dibandingkan dengan wilayah Mid Scarlet besar. Itu terjepit di antara Great Scarlet dan Velurium Capital. Seseorang harus melintasi wilayah untuk melakukan perjalanan antara keduanya. Itu juga merupakan wilayah yang menghubungkan Velurium Capital ke Myriad Domain. Mendapatkan kontrol atas wilayah berarti mendapatkan kontrol atas jalan dari daerah atas sampai ke daerah yang lebih rendah. Jiang Chen merenung dalam-dalam dan tidak bertanya apa-apa lagi. Terima kasih untuk informasinya. Aku memiliki sesuatu yang harus aku hadiri, jadi aku harus minta maaf sebentar. Habiskan beberapa hari lagi di ibu kota kami jika kamu mau. Jika kamu membutuhkan seseorang untuk menemani kamu selama kamu tinggal, beritahu aku dan aku akan membuat pengaturan yang sesuai. Petik 2. Kami tidak akan berani, Wei Lang tersenyum. Setelah mendapatkan pil yang luar biasa, aku ingin kembali ke rumah untuk memasuki kultivasi tertutup dan memperbaiki pil ini menjadi keuntungan nyata. Wei Lang tidak bisa tinggal di kursinya lagi. Rasa laparnya akan sifat-sifat yang menentang surga dari Kaisar Ascension Pil semakin tak tertahankan. Luo Tiansu bahkan lebih cemas daripada sekte gurunya. Meskipun kemampuannya lebih rendah, keinginannya untuk kekuatan jauh lebih kuat. Jiang Chen tidak mempertahankan mereka setelah melihat reaksi mereka, hanya mengeluarkan peringatan. Tentunya kamu berdua tahu merahasiakan isi diskusi hari ini. Iya nih, pasti. Wei Lang dan Luo Tiansu segera mengangguk. Jika demikian, aku menawar kamu perjalanan yang lancar. Jiang Chen tidak berdiri pada upacara selanjutnya. Mereka tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal ini selama mereka memiliki otak. Sejumlah besar orang akan mengidamkan pil Pinetrane dan pil Ascension Emperor mereka. Mereka akan mencari mati jika mereka melakukan hal seperti itu. Jiang Chen mengambil True Heaven's Fall Iron dan tertawa terbahak-bahak setelah keduanya pergi. Panennya kali ini hampir terlalu besar untuk menjadi kenyataan. Wei Lang dan Luo Tiansu tampaknya berpikir bahwa mereka telah menerima banyak, dan mungkin mereka benar-benar mendapatkannya. Tetapi bagi Jiang Chen, itu adalah kesepakatan satu abad. Spesimen Iron Heaven's Fall sejati ini pastinya kelas unggul. 200 kg mirip dengan 500 kg besi Heaven's Fall True kelas normal.
Ini benar-benar cukup untuk menempa pedang terbang yang dia butuhkan. Pedang terbang perlu diinfuskan dengan 5 kg True Heaven's Fall Iron untuk mencapai kesempurnaan. Hanya dibutuhkan 350 kg besi untuk menempa 81 pedang. Grade Superior True Heaven's Fall Iron bernilai setidaknya 2 kali lipat dari grade normal. Ini jelas lebih dari cukup. Jiang Chen sangat gembira. Dia beruntung dalam waktu yang dibutuhkan. Formasi pedang langit surgawi adalah formasi utama sekte yang mampu membantai mereka yang berada di atas level 1. Aku benar-benar diberkati. Jiang Chen sangat gembira. Dia membuat berbagai persiapan untuk permainan catur ke depan. Kekuatannya akan memainkan peran penting dalam persiapannya. Iron Heaven's Fall sejati telah datang pada saat yang paling tepat. Chapter 1309. Pengumuman yang tulus. Semua Kaisar Agung di Velurium Capital dikumpulkan di dalam kediaman Tuan Muda. Jiang Chen telah menyiapkan jamuan makan dan mengundang mereka secara rahasia. Mereka terkejut mendengar bahwa Tuan Muda telah membuka pintunya sekali lagi, tetapi lebih lagi pada kerahasiaan yang dipekerjakannya. Mereka saling melirik dengan rasa ingin tahu yang pernah duduk, ingin tahu tentang pikiran satu sama lain. Tuan Muda Zen telah tiba. Saat mereka duduk dengan heran, Jiang Chen masuk dari pintu depan bersama Kaisar Peerless dan saudara-saudara Jiao. Haha, aku minta maaf atas ketidaknyamanan memanggil kamu semua di sini. Jiang Chen sopan memberi hormat dengan kepalan tangan. Kaisar duduk berdiri untuk mengembalikan gerakan itu. Tolong, ambil tempat dudukmu. Dia mengantar tamunya ke kursi mereka. Semua orang tersenyum, suasananya sangat menyenangkan. Tuan Muda mengangkat gelasnya bersulang ke kamar saat perjamuan dimulai. Teman-temanku, setelah pertempuran di Vassal Meeting, Velurium Capital akhirnya menikmati momen stabilitas. Aku diberkati bahwa kamu semua berpikir cukup tinggi untuk mengangkat aku juga. Tanpa upaya terkoordinasi kamu, kultivator pengembara kami bertemu tidak akan bertemu dengan hampir sukses yang dilakukannya. Bersulang dan terima kasih atas upaya kamu. Petik 2. Semua orang mengangkat cangkir mereka. Ah, Tuan Muda Zen, kamu terlalu memuji kami. Kita semua adalah kaisar hebat Velurium Capital dan bisnisnya adalah bisnis kita. Petik 2. Kami hanya meminjamkanmu kekuatan kasar kami di pertemuan naga dan harimau. Tanpa perencanaan strategis kamu, tidak akan ada kesuksesan. Kitalah yang harus bersulang untuk kamu. Petik 2. Betul, kami mengagumi pandangan ke depan dan mata tajam Taoist Pivot. Tuan Muda Zen. Adalah suatu keajaiban bahwa dia dapat menemukan seseorang yang mampu kamu pertahankan untuknya. Biarkan secangkir anggur ini mewakili pujian kami kepada kamu. Petik 2. Semua kaisar mengangkat gelas mereka kepada pemuda itu. Tersenyum, Jiang Chen menghabiskan cangkirnya. Aku tidak pernah tertarik untuk membual idol, tetapi aku memang memiliki sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada semua orang hari ini. Ini menimbulkan suara gemerincing cangkir di atas meja. Para tamu menatap Jiang Chen dengan penuh perhatian, menunggu elaborasi. Aku yakin kamu telah mendengar beberapa rumor beberapa hari terakhir tentang asal-usul dan latar belakang aku. Aku tidak ingin menjelaskan hal-hal ini kepada orang luar, tetapi kamu semua di sini adalah pilar kota. Aku tidak bisa dengan hati nurani menahan kebenaran dari kamu. Ya, nama keluarga aku bukan Zen, tapi Jiang. Aku berasal dari Myriad Domain. Beberapa tahun yang lalu, aku adalah target dari pengejaran tanpa henti dari ibu kota abadi, sehingga kamu mungkin telah mendengar tentang aku. Mata Jiang Chen benar-benar terbuka, bertemu dengan tatapan kaget kepala kaisar. Dia bersedia untuk tulus dalam masalah ini. Bagaimanapun, itu akan diungkapkan kepada dunia cepat atau lambat. Suasana menjadi sedikit tegang. Kaisar Coiling Dragon terkekeh, memecah keheningan. Tuan Muda, kami sudah siap secara mental untuk hal seperti ini. Kami mencapai kesepakatan beberapa waktu lalu bahwa para pahlawan tidak boleh dibatasi oleh asal-usul mereka. Kaisar Pivot tentu tidak ketika dia memilihmu. Tuan Muda Fan juga bukan penduduk asli Velurium Capital, tetapi ia dibuat sama seperti Tuan Muda. Selama kamu sepenuhnya mengabdikan diri untuk tujuan kota, itu masih menjadi berkah bagi kita semua. Petik 2. Ya. Velurium Capital bukanlah sekte elit yang terlalu berfokus pada garis keturunan anggotanya. Kami selalu menekankan untuk membawa talenta dari seluruh penjuru. Kami hanya menginginkan yang terbaik dari yang terbaik, bukan? Selama kamu seorang jenius sejati, kamu dipersilakan untuk bergabung dengan kami. Dan kamu,
Tuan Muda Zen, kamu adalah bukti terbaik dari keberhasilan strategi kami. Petik 2. Yang pertama mendukung Kaisar Coiling Dragon bukanlah Kaisar Void, secara mengejutkan. Itu adalah Kaisar Phasea. Setelah bergabung dengan Jiang Chen, dia sekarang adalah anjing yang setia. Kaisar Pivol memiliki cara unik untuk menilai orang. Dia tidak pernah membuat kesalahan tentang siapapun, renung Kaisar Void. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Aku akan mempertahankan dukungan aku yang selalu dapat diandalkan dari Tuan Muda Zen. Aku harus mengatakan Tuan Muda Jiang Chen. Petik 2. Hohoho, aku juga tidak keberatan. Velurium Capital tidak peduli pada hak lahir. Ini akan menjadi kerugian yang mengerikan bagi kita semua untuk membiarkan bakat Tuan Muda Zen menjauh dari sini, Kaisar Mountain Crush menyeringai. Setelah hilangnya Kaisar Pivau dan kematian Kaisar Sura, hanya 6 dari 8 kaisar besar bergelar kota itu yang tersisa. Dari ini, 4 telah membuat pendapat mereka jelas. Kaisar Petalplak tersenyum dengan tenang. Seorang lelaki muda yang memiliki talenta Zen akan berhasil dengan baik di mana saja di dunia. Velurium Capital, di sisi lain, akan benar-benar hilang tampaknya. Aku terlalu tua dan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi kekacauan yang terjadi kemudian. Karena itu, aku dengan kuat di belakang Tuan Muda Zen atau Tuan Muda Jiang Chen. Petik 2. Kaisar Sky Splitter adalah satu-satunya yang tersisa. Aku salah satu kaisar besar yang lebih baru, desahnya pelan. Jadi aku selalu menganggap diri aku sebagai seorang jenius yang tak terbandingkan. Melihat Tuan Muda Jiang Chen telah memberitahu aku betapa bodohnya harga diri aku. Aku juga mendukung Tuan Muda. Petik 2. Keenam kaisar besar telah membuat sikap mereka jelas. Kaisar Peerless dan saudara-saudara Jiao adalah bawahan suci Pivot Mountain dan secara alami bersekutu dengan Jiang Chen. Dukungan universal mendorong Jiang Chen untuk mengangkat cangkirnya sekali lagi. Aku tersentuh bahwa kamu telah memilih untuk mendukung aku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menggunakan semua kekuatan aku untuk memimpin kota ke tingkat yang lebih tinggi. Aku akan membayar kepercayaanmu padaku 100 kali lipat. Petik 2. Bersorak untuk Tuan Muda Jiang Chen. Bersulang lagi, tuan-tuan. Kaisar Peerless memimpin minum. Benar, Tuan Muda Jiang Chen begitu cakap, namun begitu muda. Masa depannya lebih cerah dari yang bisa kita bayangkan. Ini roti bakar yang murah hati. Kaisar Coiling Dragon terkekeh. Suasana menjadi lebih hidup setelah beberapa minuman. Selama perjamuan, Jiang Chen menyampaikan beberapa kisah menarik dan aneh tentang dunia dan pengalamannya sebelum pembicaraan beralih ke pertemuan naga dan harimau. Bahkan para manula, Kaisar Petalplak yang konservatif melimpahi acara itu dengan pujian. Pertemuan naga dan harimau dan riaknya telah mengambil seluruh wilayah manusia oleh badai. Pasar, pelelangan, identifikasi harta, pil dan ceramah bela diri, masing-masing dan setiap segmen diceritakan dengan baik oleh para pembudidaya pengembara yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Pil Pinecrane tunggal dengan mudah diatasi dengan pil Martial Summit Pil Viracity. Aku mendengar bahwa banyak penggarap berkeliaran pergi ke sana juga, tetapi hanya 12 kultivator berkeliaran besar yang hadir. Kami punya lebih dari itu. Petik 2. Hehe, kita menghancurkan mereka meskipun ini kali pertama kita. Pil Viracity telah terlalu lama menindas dunia. Mereka layak dipukuli. Petik 2. Kami belum sepenuhnya mengalahkan Pil Viracity, tetapi posisi otoritas mereka jelas terguncang. Tentu saja. Pinecrane Pil dan Emperor Supremacy Pil milik Tuan Muda Jiang Chen benar-benar mustahil untuk Pil Viracity. Hanya dengan memiliki dua ini lebih dari cukup untuk membayangi mereka. Setelah mengatakan ini, semua orang memandang dengan ingin tahu pada Jiang Chen. Dia tersenyum dingin kembali. Dia tahu apa yang mereka pikirkan. Sayangnya, aku tidak punya Pil Pinecrane yang tersisa saat ini. Aku juga belum memperbaiki Pil Supremasi Kaisar. Namun, ketika kamu membutuhkannya di masa depan, aku akan memastikan untuk mencadangkannya untuk kamu. Karena kelangkaan bahan, aku tidak bisa menjamin kapan pil akan tersedia. Tetap saja, kamu pasti memiliki prioritas. Petik 2. Gelombang kegembiraan muncul di seluruh ruangan. Kaisar Coiling Dragon tersenyum. Aku hanya tertarik dengan pil Supremasi Kaisar. Aku sudah menggunakan Pinecrane Pil. Petik 2. Bahan utama Emperor Supremacy Pil adalah Heavencloud Ganoderma, Kaisar Petalplak berbicara. Setelah pertemuan naga dan harimau,
aku akan berpikir bahwa harga ramuan roh ini akan meningkat. Ini sudah sangat langka, dan permintaan di masa depan hanya akan membuatnya lebih sulit ditemukan. Petik 2. Kaisar-kaisar yang lain cenderung setuju. Jiang Chen tetap riang. Harga Ganoderma akan naik, ya. Tetapi sulit ditemukan. Belum tentu. Oh, tanpa aku, Heavencloud Ganoderma hanyalah ramuan roh pangkat langit biasa. Tidak ada orang lain di domain manusia yang mampu mengubah ramuan menjadi pil. Penjual tidak akan menemukan banyak pembeli yang mau membeli barang dagangannya, dan aku satu-satunya orang yang mau membayar harga yang sesuai, Jiang Chen menjelaskan dengan tenang. Haha, kamu benar. Jika mereka tidak menjual kepada Tuan Muda Jiang Chen, mereka tidak akan memiliki siapapun untuk dijual. Kaisar Coiling Dragon menamparkan pahanya. Belum tentu. Jika Pilvire City bersedia membayar harga tinggi bagi mereka hanya untuk menjauhkan mereka dari kita, lalu bagaimana? Emperor Sky Splitter mengangkat kekhawatiran. Itu bukan kemungkinan tapi kepastian. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Namun, meskipun dia melakukannya, mereka tidak akan bisa membeli semua spesimen. Reputasi yang baik membutuhkan penumpukan dan pemeliharaan yang cermat. Selama Velurium Capital lebih dianggap daripada Pilvire City, akan ada orang yang mau menjual kepada kami atas mereka. Bagaimanapun, tidak semua orang tertarik melakukan bisnis dengan Pilvire City. Petik 2. Kurasa kamu benar. Sekarang Tuan Muda Jiang Chen ada di tempat, Pilvire City tidak bisa mendominasi lagi. Petik 2. Sambil tersenyum, Tuan Muda itu melanjutkan. Seperti yang aku yakin kamu sudah melihat dari pertemuan naga dan harimau terakhir kali, komunitas pembudidaya berkeliaran memiliki banyak harta juga. Mereka tertahan hanya oleh ketidakmampuan untuk menemukan pembeli yang tepat dan dapat dipercaya. Kami di Velurium Capital harus menampilkan diri sebagai saluran terbuka, sehingga pembudidaya pengembara dapat menerima untuk melakukan bisnis dengan kami. Seiring berlalunya waktu dan reputasi baik kami menyebar, pengalaman dan pengetahuan Pilvire City akan menjadi sia-sia. Bagaimanapun, jauh aku sendiri melebihi mereka. Keyakinan Jiang Chen mengguncang hati semua orang. Kekaguman dan rasa hormat muncul di mata mereka. Ketika datang ke Pildao, Tuan muda-muda itu tidak ada duanya. Dia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa di bidang itu. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah pil. Aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan pada kamu semua. Jiang Chen mengubah topik pembicaraan. Apakah 8 daerah atas memiliki penyuling senjata master? Kelas atas, kan? Petik 2. Master penyuling senjata. Kaisar Peerless berkedip. Aku dengar bahwa Ninesun Sky Sekte memiliki master seperti itu, meskipun dia biasanya dikeluarkan dari dunia luar. Ya, Ninesun Sky Sect adalah yang paling terkenal karena penyempurnaan senjatanya. Mereka memiliki warisan lama dalam hal itu. Petik 2. The Ninesun Sky Sect, kan? Jiang Chen tersentuh oleh pikiran itu. Chapter 1310. Sekte Ninesun Langit. Tuan Muda, apakah kamu benar-benar menuju ke Sekte Ninesun Sky? Sue Tong khawatir meskipun dia mendengar Jiang Chen ingin berkunjung. Seperti yang diingat Sue Tong, Ninesun Sky Sect adalah sekte yang sangat kejam yang menyimpan dendam terhadap Tuan Muda. Kembali di Precious Tree Sect, Inspektur Ninesun Sky Sect telah berselisih dengan mereka karena sektenya mendukung Purple Sun Sect. Dan setelah itu, Tuan Muda itu bahkan membunuh murid-murid Ninesun. Sue Tong, kamu adalah adik laki-lakiku sehingga kamu tidak perlu memanggilku Tuan Muda. Aku pergi ke Ninesun Sky Sect bersama dengan 4 kaisar besar, apa yang perlu dikhawatirkan? Ah, akan ada banyak hal di kediaman Tuan Muda untuk kamu tangani saat aku tidak ada. Pastikan kamu berkonsultasi dengan berbagai senior, terutama Nyonya Yun dan keempat raja. Baik, Sue Tong membungkuk. Jangan khawatir, Kakak Chen. Aku akan mengurus semuanya dengan baik di sini. Petik 2. Chener, apakah kamu akan melakukan perjalanan lain? Di halaman belakang kediaman, Jiang Feng juga sangat khawatir ketika mendengar putranya akan melakukan perjalanan panjang lagi. Ayah, tenang berkultivasi di dalam kediaman sementara aku pergi. Juga, kunjungi teman-teman kami dari Regal Pill Palace, serta Liu Zhen dan yang lainnya. Petik 2. Haha, kamu khawatir tentang ayahmu ini, Jangan khawatir, orang tua kamu tidak akan pergi tanpa pamit kali ini. Aku tidak akan menginjakkan kaki di luar kediaman Tuan Muda. Aku tahu ada banyak pasang mata padamu dan Gunung Pivot Suci. Orang tua ini mungkin tidak banyak membantu,
tetapi aku tidak akan menghalangi kamu atau menyebabkan masalah bagi kamu juga. Petik 2. Jiang Feng adalah pria yang terus terang. Karena dia mendapatkan berita tentang istri dan putrinya, kecemasannya tentang keselamatan mereka sangat berkurang dari sebelumnya. Kekhawatirannya sekarang telah berubah menjadi antisipasi. Meski begitu, Jiang Feng tahu mereka tidak bisa mempercepat masalah ini. Chener, sebagai seorang ayah, aku sangat bangga dengan apa yang telah kamu lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Berbicara secara logis, aku tidak harus meminta lebih dari kamu. Hanya, jangan lupakan saudara kamu yang hilang, tanyakan tentang dia jika kamu bisa. Aku paling mengkhawatirkannya sekarang. Petik 2. Sebagai orang tua, semakin banyak anak berarti semakin banyak kekhawatiran yang muncul. Kembali pada hari itu, Jiang Feng hanya memiliki Jiang Chen di provinsi Jianghan, jadi dia sangat menyukai yang terakhir. Dan sekarang, dia juga sangat prihatin dengan putra bungsu yang tidak pernah dia temui. Ketika Jiang Chen membaca kesedihan di mata ayahnya, dia tahu ini adalah cinta ayah yang sangat mendalam. Untuk sesaat, adegan-adegan lama dari kerajaan timur mengalir ke benaknya, dan bersamaan dengan itu, kehangatan. Jangan khawatir, ayah. Aku akan melakukan apa saja yang mungkin untuk menemukan adik lelaki aku. Ini adalah janji Jiang Chen kepada ayahnya. Jiang Feng tersenyum. Aku hanya berharap langit memiliki mata, bahwa dia masih hidup di antara kita, bahwa dia masih dalam keadaan sehat. Jiang Chen menghibur ayahnya. Jangan khawatir, ayah. Putra-putra Jiang diberkati dengan keberuntungan. Langit pasti akan membantunya. Petik 2. Jiang Feng menghela nafas dengan lembut dan menatap wajah putranya. Itu menjadi semakin didefinisikan dengan baik. Cinta kebapakannya meluap lagi saat melihat putranya yang mantap dan tegas. Chener, Huanger adalah gadis yang baik. Aku menyadari apa yang terjadi padanya. Jangan tertunduk. Pria sejati seharusnya tidak pernah membiarkan wanita menderita. Tidak peduli betapa sulitnya situasinya. Aku tidak berguna di masa lalu dan membiarkan ibumu diambil dari aku. Aku tidak punya kekuatan untuk membawanya kembali. Aku harap hal yang sama tidak terjadi pada kamu. Petik 2. Jiang Chen menggosok kepalanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tekad di matanya cukup menjawab. 2 hari kemudian, Jiang Chen diam-diam meninggalkan Gunung Merak Suci untuk Sekte Ninesun Sky, membawa Kaisar Peerless, Jiao bersaudara, serta Kaisar Fasea. Sekte Ninesun Sky terletak di bagian tengah barat dari 8 daerah atas, menempatkannya di kawasan interior inti. Meskipun jauh dari Gunung Pivo Suci, itu masih lebih dekat dibandingkan dengan perjalanan ke Pilvire City. Jiang Chen menyimpan profil yang sangat rendah di jalan, menghindari semua masalah, dan tiba di gerbang Gunung Sekte dalam waktu kurang dari sehari. Sebagai sekte peringkat pertama, Ninesun Sky Sect terletak di tanah dengan konsentrasi energi roh yang sangat padat. Tuan muda, apakah ini pertama kalinya kamu di Ninesun Sky Sect? Kaisar Peerless bertanya sambil tersenyum. Iya nih, apakah kamu pernah mengunjungi sebelumnya? Jiang Chen penasaran. Aku datang ke sini sekali. Kaisar Peerless menghela nafas dengan lembut. Aku datang untuk meminta senjata legendaris. Sayang sekali aku gagal. Petik 2. The Ninesun Sky Sekte adalah sekte peringkat pertama yang biasanya memandang rendah pada kita petani penggeliat, kata Jiao Yun. Ketika datang ke arogansi, jika sekte naga surgawi berada di peringkat pertama di antara sekte peringkat pertama, maka sekte Ninesun Sky ini setidaknya berada di urutan kedua. Mudah untuk merasakan ketidakpuasannya dengan sekte. Kehadiran kelompok itu di depan gerbang gunung, menunjuk ke sana-sini, membuat takut para murid sekte yang berpatroli. Beberapa dari mereka kabur ke aliran cahaya untuk mengevaluasi pendatang baru. Siapa yang pergi ke sana, berkeliaran di properti pribadi Ninesun Sky Sect. Seorang pendekar parubaya yang mengenakan jubah aprikot menyerbu kelompok Jiang Chen dengan udara yang sombong, 6 murid muda di belakangnya. Pergilah beritahu sekte kamu bahwa tamu bangsawan telah datang dari Velurium Capital. Dengan dengusan dingin, Kaisar Peerless sedikit melambungkan aura besarnya, meledakkan anggota sekte beberapa lusin meter jauhnya. Sangat ketakutan, para murid sekte ingin memanggil bala bantuan, tetapi terhenti ketika mereka mendengar kata-kata ini. Tamu-tamu terhormat dari Velurium Capital. Bolehkah aku bertanya siapa kamu, senior yang ramah? Pemimpin itu langsung menjatuhkan tindakan angkuh dan merupakan gambar sopan santun patuh. Tidak perlu bagimu untuk bertanya apapun,
cukup beritahu sekretarismu untuk keluar dan menyapa tamunya. Sebaliknya, Jiao Yun yang tidak sabar sama sekali tidak sopan. Jika kamu tidak ingin pergi, maka kita bisa masuk ke dalam diri kita sendiri. Semuanya sama. Jiang Chen membentak, Jiao Yun, jangan kasar. Jiao Yun menggaruk-garuk kepalanya dengan senyum nakal, tetapi tidak begitu terhukum. Di dalam sekte Ninesun Sky, di bawah sekte, 4 tetua terhormat, inspektur peringkat ke-12, dan jajaran atas Dewan Tetua berkumpul bersama. Sekte ini mengadakan pertemuan setiap setengah tahun. Semua orang harus hadir selama mereka tidak berkeliaran di luar atau berkultivasi di balik pintu tertutup. Sekte Ninesun Sky Sect disebut Zuo Qiuhao. Gelarnya adalah Clearsky, dan orang biasanya memanggilnya Kaisar Clearsky. Semua orang, selain memeriksa pencapaian semua orang selama setengah tahun ini, aku juga ingin membahas tata letak domain manusia. Semua orang dapat berbicara dengan bebas. Kaisar Clearsky merentangkan tangannya, menunjukkan forum kebebasan berbicara. Seseorang di antara kerumunan itu berdiri. Pria itu sudah lanjut usia, kepalanya kusut dengan rambut putih. Ditambah dengan tubuhnya yang tinggi dan kokoh, dia tampak kuat dan berani. Sektmaster, orang tua ini meminta kamu untuk membuka Hall of Hukuman dan mengeksekusi Sangguan Yanxing. Kata-kata yang mengejutkan terpancar segera setelah ia membuka mulutnya. Semua peringkat atas tersentak kaget dan ngeri. Mereka tidak mengerti mengapa. Ini adalah pertemuan setengah tahunan yang langka. Mengapa kata-kata pertama seseorang adalah untuk menuntut kematian orang lain? Dan salah satu dari mereka pada saat itu, Sangguan Yanxing adalah inspektur peringkat ke-12 yang berpartisipasi dalam pertemuan naga dan harimau di Velurium Capital. Statusnya adalah yang kedua setelah sekte, seorang tokoh yang berdiri berdampingan dengan 4 tetua yang terhormat. Seseorang yang memanggil kepalanya adalah masalah besar yang akan mengguncang seluruh sekte. Tetua Chen Lei yang terhormat, mengapa kamu begitu marah? Kaisar Clearsky terkekeh. Jelaskan dengan lambat, aku secara alami akan menghasilkan keadilan. Petik 2. Sebagai penguasa sekte, ia tidak bisa membunuh seseorang hanya karena seseorang ingin, terutama pilar sekte seperti Sangguan Yanxing. Sebuah perbuatan seperti itu akan mengguncang fondasi sekte tersebut. Belum lagi, lelaki tua yang baru saja berbicara itu juga merupakan sesepuh yang terhormat dari sekte tersebut. Statusnya tidak lebih rendah dari Sangguan Yanxing. Yang terhormat Chen Lei mendengus, penuh amarah. Jangan bahkan menyebut Sangguan Yanxing menjilat orang luar, menjilat mereka dan meremehkan kita sendiri. Dia membuang muka untuk Ninesun kami Sky Sect dan berkolusi dengan musuh-musuh kami. Seseorang yang berkonspirasi dengan orang luar harus dibunuh untuk menenangkan massa. Petik 2. Kecanggungan turun. Semua orang memandang Sangguan Yanxing. Dia bangkit dan dengan dingin bertemu langsung dengan Yang Mulia Chen Lei. Sektmaster, yang terhormat Chen Lei mulai berkembang selama bertahun-tahun. Dia kurang ajar dengan kata-kata dan tindakannya. Bawahan kamu tidak meluputkan usaha demi sekte dan tidak pernah meminta imbalan besar. Tetapi sulit bagi aku untuk menerima seseorang yang berteriak atas kematian aku setelah semua ini. Aku tidak akan menerimanya tidak peduli seberapa tinggi status tetua itu. Petik 2. Wugong, sesepuh yang terhormat lainnya, juga berdiri dan memberi hormat kepada Kaisar Clearsky. Sektmaster, bawahan kamu, Wugong detik, terhormat Chen Lei. Sangguan Yanxing, seorang inspektur peringkat tertinggi, telah meminta bantuan kepada Velurium Capital dan kehilangan muka yang hebat bagi kami. Dia benar-benar melupakan permusuhan lama dan membenci sekte kita dengan Tuan Muda Velurium. Jika kita bisa mentolerir ini, apalagi yang tidak bisa kita toleransi. Petik 2. Kata-kata terhormat Chen Lei mungkin tidak membawa cukup berat sendiri. Tapi sekarang dua orang tua yang terhormat telah berbicara dalam konser, orang banyak tidak bisa tidak khawatir ketika mereka melihat Sangguan Yanxing. Ditargetkan oleh dua tetua yang terhormat pada saat yang sama adalah situasi yang sangat berbahaya, bahkan untuk inspektur peringkat 12. Sangguan Yanxing meledak dalam tawa. Tetua yang terhormat, niat membunuh seperti itu. Menangis busuk dan menelepon untuk membunuh rekan-rekanmu hanya dengan topi, apakah itu yang bisa kamu lakukan? Kamu mengatakan aku menjilat dengan Velurium Capital. Benar, aku memang mengobrol dengan tuan mudanya pada kunjungan aku sebelumnya. Itu bahkan percakapan yang sangat mendalam. Tapi yang ingin aku katakan adalah, berapa banyak dari kamu yang tahu tentang situasi di dunia luar,
mengingat berapa lama kamu menghabiskan waktu di dalam. Siapapun dapat mengucapkan kata-kata kosong dalam sekte. Aku tahu bahwa salah satu dari kamu melakukan ini karena murid kamu Cao Jin terbunuh, dan yang lainnya karena kuali kultivasi Wu Xingyun cucunya terbunuh. Pada akhirnya, kamu berdua bertindak karena keegoisan alih-alih karena kebenaran. Apakah salah satu dari kamu memiliki masalah tentang apa yang baru saja aku katakan? Petik 2. Sebagai seseorang yang bisa menjadi inspektur peringkat 12, Sang Guan Yanxing bukan orang yang mudah dihadapi. Bagaimana dia bisa membiarkan kedua tetua itu menginjak-injaknya? Huff, apakah kamu lupa teman-teman kami di Infanstrik? Chen Lai mendengus. Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik kami mati di Infanstrik. Bahkan pemimpin tim, Tetua Hao, meninggal di sana. Apakah kamu lupa semua ini? Tanya Wu Gong dengan dingin. Tidak ada ketakutan untuk dilihat di mata Sang Guan Yanxing. Lalu untuk kalian berdua, apa yang harus kita lakukan? Cabut pedang kita dan lawan Velurium Capital. Petik 2. Yang terhormat, Chen Lai dengan dingin berkata, tidak sekalipun Ninesuns kami, Sekte Langit pernah mengalami rasa malu yang luar biasa ini. Jika kita bisa mengabaikan penghinaan semacam ini, apakah reputasi kita sebagai sekte peringkat pertama? Petik 2. Memang, Sang Guan Yanxing, kamu memihak musuh dan mengkhianati sekte tersebut. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa diampuni. Berhentilah berdebat. Wu Gong yang terhormat menepuk beberapa kejahatan berat pada inspektur itu untuk mendiskreditkannya.